Halo Resoners, kembali lagi di Resonasi, obrolan musik lintas generasi. Buat kamu yang baru pertama kali dengerin, kenalin aku Amel dan di sini adalah tempat kita ngebedah semua hal tentang musik. Nah, kita percaya kalau musik itu bukan cuman sekedar suara, tapi ada cerita di balik setiap liriknya. Nah, teman-teman Resoners, hari ini kita nggak sendirian karena kita kedatangan narasumber yang tentunya nih sudah cukup familiar ya, mungkin di panggung-panggung kampus dan juga mungkin bisa dibilang familiar di kota Semarang nih. Oke, langsung aja narasumber kita hari ini yaitu Tasya. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya Tasya hari ini? Baik. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Tasya karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Resonasi, mau ngobrol bareng teman-teman Resoners. Oke, Tasya mungkin bisa cerita sedikit nih kesibukannya lagi ngapain aja nih sekarang? Kesibukan aku sekarang tentunya lagi jadi mahasiswa semester 5 di Universitas Semarang. Selain itu aku juga terima job freelance menyanyi kayak wedding internasional atau wedding nasional gitu. Oke, Terus aku juga sekarang live streaming di oke. TikTok gitu. Jadi selain ada tanggung jawab di akademik juga Tasya masih berkarir di musik ya? Iya. Oke. Bisa ceritain dong sejak kapan sih Tasya tuh mulai tertarik di dunia musik gitu? Awalnya iseng atau emang udah cita-cita nih dari kecil? Dulu awalnya itu karena, tante aku tuh ngadain acara ulang tahun waktu aku umur 3 tahun, Mhm. terus aku tuh pengen nyanyi terus kata mama aku. Jadi mic-nya tuh nggak boleh dikasihin ke orang, Oke, jadi harus aku terus aja yang nyanyi. Nah dari situ mama aku tuh mikir, "Nih kayaknya anaknya punya bakat nyanyi." Jadi dari umur 3 tahun aku udah dilesin sama mamaku, les nyanyi, oke. Jadi dari gitu. umur 3 tahun tuh awalnya dari mic-nya yang nggak Nggak mau mau direbut, direbut iya. gitu. Tapi waktu umur 3 tahun itu Tasya enjoy atau ada sedikit apa ya? Mungkin nggak nyaman dengan les-les itu atau Tasya enjoy aja? Waktu umur 3 tahun tuh masih enjoy-enjoy aja ya, cuman, masuk ke SMP ya itu kan masih kayak pengennya main, terus Oke. udah mulai banyak teman, udah mulai kayak kumpul-kumpul kayak mau ke kafe, mau kemana gitu. Tapi sisi lain tuh aku sibuk nyanyi, jadi ada les Oke. nyanyi, ada perform juga. Jadi aku di situ sempat ngeluh sih, maksudnya kenapa aku harus nyanyi nih, kenapa aku nggak mau main, aku pengen main sama temanku, tapi aku ada job nyanyi waktu itu. Jadi Oke. kayak aku agak kayak bosen sih sebenarnya Oke, udah waktu mulai di burn situ. out ya pas SMP Iya, iya, ya. Oke. heeh. Kan Tasya ini udah dari kecil ya Mhm, terbiasa untuk apa ya nyanyi sekolah nyanyi sekolah. Nah, gimana sih mhm. cara Tasya untuk membagi waktu supaya itu tuh tetap balance gitu? Sebenarnya kalau dibilang bagi waktu juga agak susah ya, ini kenyataannya sebenarnya. Oke. Tapi, dari dulu aku tuh selalu nyanyi setelah, aku selesai dari sekolah. Jadi Oke. nggak pengen ada ganggu waktu aku sekolah gitu. Jadinya, sebenarnya ada juga di sisi lain, waktu aku sekolah nyanyi tuh harus jalan, cuman, eee kebetulan aku orangnya juga nggak bisa yang mikir dua, jadi kayak Mm-mm. fokusnya tuh bisanya Satu. cuma di satu aja, jadinya um, ya itu kalau apa namanya habis sekolah baru aku nyanyi. Jadi kalau semisal mau ada job besoknya, semisal paginya aku sekolah itu sorenya baru ngapalin lagu atau les Oke, gitu. jadi tetap prioritasnya sekolah Iya, ya, Tasya. heeh. Oke, jangan kemana-mana listeners karena setelah yang satu ini kita bakal deep dive ngobrolin tentang dunia musiknya Tasya. Stay tune di Resonasi obrolan musik lintas generasi. Halo Resoners, kembali lagi di Resonasi masih bersama aku Amel dan narasumber kita Tasya. Tasya. Oke. Nah, kita di segmen kali ini nih mau ngobrolin lebih banyak lagi nih Tasya Oke. tentang karya-karyanya Tasya dan juga karirnya Tasya nih. Mm, Kalau boleh jujur nih Tasya, Tasya kan emang udah dari kecil nih suka iya, nyanyi gitu mm. ya. Apa sih yang bikin Tasya tuh yakin untuk bener-bener all out gitu di dunia musik?
Yang benar-benar bikin yakin tuh sebenarnya perjalanannya panjang ya. Ini aku boleh ceritain nggak sih? Boleh banget. Jadi itu tadi aku bilang waktu di SMP itu aku sempat bosan sama nyanyi, Mhm. terus aku sempat beralih ke hobi lainnya. Oke. Jadi beralihnya yaitu aku les gitar, terus les keyboard juga, Mhm. terus aku juga apa ada kayak lomba lari juga waktu Oke. itu kayak pokoknya nyoba-nyoba segala hal yang biar aku nggak bosen nih sama Mhm. nyanyi. Tapi ternyata eh kok dipikir-pikir aku les gitar, les keyboard, terus kayak yang lomba lari gitu tuh kayak kok kayak bukan aku banget Mhm. gitu. Jadinya kayak em, aku balik lagi ke dunia nyanyi. Oke. Terus di SMA itu aku mulai sadar kalau nyanyi itu bagian dari diri aku karena nyanyi itu apa ya buat aku tuh kayak udah dalam setengah diriku gitu Oke. karena em, apa ya gimana yang jelasinnya ya dari nyanyi itu aku jadi kayak punya penghasilan sendiri dari aku SD, dari aku SMP. Terus kalau pengen apa bisa beli sendiri, Mhm. terus juga udah bisa kayak nyenangin mama gitu kan. Jadinya dari situ aku mikir kayak, oh ternyata dari nyanyi tuh aku bisa bahagiain orang-orang sekitarku. Jadi dari situ aku sadar kalau misal nyanyi itu passionku Oke. gitu. Jadi meskipun udah pernah burn out, udah pernah coba pengalaman Iya, lain, tetap coba-coba. balik lagi ke nyanyi Iya, ya. Itu yang heeh. bikin Tasya yakin kalau Mm-mm. mau serius nih di dunia Mm-mm, musik mm-mm, gitu. mm-mm. Boleh ceritain dong Tasya pertama kali tampil ke publik tuh pas kapan gitu? Pertama kali tampil ke publik tuh pas umur 3 tahun itu. Oke. Jadi habis les nyanyi kan setiap per bulannya kan kita pasti akan ada penampilan kan, Mm-mm. kayak evaluasi dari kita les nyanyi itu kita udah ada perkembangan apa belum. Nah, itu pertama kali aku tampil di depan publik tuh karena di tempat nyanyi itu, di les Oke. nyanyi itu. Jadi pas umur 3 tahun itu ya Iya, pas pertama umur kali. 3 tahun. Oke. Heeh. Pas pertama kali tampil tuh ada rasa deg-degan, nervous atau bener-bener udah yang pede banget gitu? Pastinya masih ada rasa deg-degan nervous. Sampai sekarang pun kalau aku mau nyanyi masih ada rasa itu. Oke. Oke, oke, oke. Terus gimana sih cara Tasya buat ngehandle rasa nervous itu? Biasanya kita kayak penyanyi itu biasanya punya ritual masing-masing ya. Ada yang Oke. ngehandle-nya dengan cara dia dengerin musiknya lagi atau dengan cara dia bahkan ada temanku yang nonton film kayak Bagi atau Seneng sebelum dia manggung tuh ada. Terus kalau aku sendiri aku biasanya makan dulu. Oke. Iya, jadi harus makan dulu sebelum nyanyi. Tasya punya ritual makan Iya, dulu makan ya dulu sebelum karena aku nyanyi. suka makan. Oke, 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 oke. Siapa sih musisi yang bisa dibilang favoritnya Tasya atau mungkin sangat berpengaruh dengan dunia karir musiknya Tasya? Kalau dari kecil aku suka banget sama Raisa. Oke, Raisa. Iya. Terus mulai sekarang ini aku suka sama Nadine Amizah. Oke. Iya. Kenapa Raisa dan Nadine Amizah? Karena dulu aku masih kecil ya mikirnya Raisa tuh udah cantik, suaranya bagus juga. Iya. Suaranya ciri khasnya dia tuh agak-agak mirip di aku karena aku juga kayak ada husky-huskynya gitu. Jadinya Mm-mm. kayak oh aku bisa nih nanti kayak Raisa suatu saat. Amin. 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 Oke, tadi kan Tasya udah cerita ya kesibukannya sekarang tuh ada job, ada juga Mm-mm. cover ya, Tasya Iya. live streaming. Iya, live streaming juga. Nah, kira-kira dapat ide buat cover tuh dari mana sih Tasya? Kalau dapat ide dari cover itu sebenarnya dari aku kecil tuh udah suka cover-cover Cover. lagu. Terus Oke. mulai SMP aku mulai kenal sama temanku sama papanya temanku yang namanya Alan. Nah, jadi si Alan ini suka keyboard juga. Jadi kalau misal aku ngejob weddingan itu juga sama Alan yang keyboard. Oke. Nah, dari situ papahnya Alan waktu kita sama-sama SMP, papahnya Alan nih punya ide, gimana kalau semisal kita bikin grup namanya TNA, Tasya and Alan. Nah, dari Oke. situ kita sering cover-cover nih di platform-platform musik Mm. gitu. Oke, jadi dari Dari papahnya Alan, papanya iya Alan. dari Oke. papahnya Tapi temanku. Tasya enjoy nggak sih pas cover-cover gitu? Atau lebih enjoy pas bener-bener apa ya, real life gitu di wedding organizer atau acara lain? Sebenarnya sama-sama enjoy sih, karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau semisal cover-cover gitu, kita enak nih bisa ngulang-ngulang. Tapi kan kalau semisal kita weddingan, kita benar-benar harus fokus, nggak bisa ngulang satu lagu itu kan. Jadinya Oke. ya enjoy-enjoy aja. Oke.
Bisa dibilang Tasya ini, familiar ya di panggung-panggung kampus USM. Amin. Juga familiar di kota Semarang mungkin? Amin. Oke. Menurut Tasya nih, musik di Semarang tuh sekarang gimana? Apakah bisa dibilang, sudah berkembang atau belum dibanding kota-kota lain seperti Mhm Jogja? mhm. Menurut aku, mulai ini udah berkembang banget sih, karena aku lihat juga banyak, musisi-musisi yang dari Semarang, kayak Oke. Sugi Burnian tuh juga dari Semarang, Mhm. terus, pokoknya banyak tuh ada yang musik-musik yang sekarang terkenal tuh dari Semarang. Tapi kalau, untuk aku dulu kayaknya belum ya, tapi kalau sekarang itu udah mulai mulai banyak dari Semarang bagus-bagus udahan. Oke. Kalau kamu lihat, peluang musisi muda di Semarang, ini punya potensi besar untuk dikenal nggak sih? Maksudnya dikenal di secara Mhm. nasional gitu ya? Ada banget, Oke. bisa banget kalau, dari semua tuh dari diri kita sendiri ya sebenarnya, itu bisa banget sih kalau semisal, nantinya akan terkenal tuh bisa kalau menurut aku dari Oke. Semarang. Karena udah banyak contohnya sih dari Mhm. Semarang juga, Sugi Burnian juga udah apa, viral kan, terus, banyak juga yang kayak Serempet Kudal atau apa gitu yang band-band Jawa gitu kan juga banyak yang terkenal kan. Oke, jadi semua juga balik ke diri masing-masing ya, Betul, Tasya. heeh. Oke. Tasya ini kan, cukup dikenal ya di kampus. Amin. Nah, gimana sih reaksi dan respon orang-orang di kampus saat tahu kalau Tasya itu adalah penyanyi gitu? Apalagi pernah, ikut suatu audisi ya yang Iya. lumayan besar. Nah, adakah tekanan tersendiri atau ekspektasi gitu yang Tasya rasain sekarang? Kalau tekanan sih nggak ada. Gimana ya? Senang juga sih maksudnya kayak punya teman-teman yang ngerti Tasya bisa nyanyi. Jadi Mhm. kayak gini kan kalau semisal ada teman-teman yang kayak mau buat tugas, Tasya minta tolong dong buat isiin suaranya gitu ya. Senang sih bisa bantu teman-teman. Cuman kalau ekspektasi nggak ada juga sih karena mereka baik-baik juga. Oke. Jadi tadi kita udah ngobrolin tentang perjalanan Tasya ya, mulai dari, Mm-mm. kecil ternyata udah tampil ke publik gitu ya, mulai terus, merambah ke cover dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana Resoners, karena setelah yang satu ini kita bakal seru-seruan sama Tasya. Stay tune di Resonasi, obrolan musik lintas generasi. Halo Resoners, kembali lagi di Resonasi, obrolan musik lintas generasi. Masih bersama aku Amel dan narasumber kita hari ini, Tasya. Hai. Oke, Tasya tadi kita kan udah ngobrolin ya tentang perjalanan karir Tasya dari Iya, awal ya mm-mm. sampai hari ini. Ya, Kita sekarang mau fun nih, kita mau having fun, kita mau main game. oke. Oke, jadi gamenya adalah Tasya, nanti teman-teman Resonasi bakal ngeplay cuplikan intro lagu. Mm-mm. Nah, nanti Tasya bisa nebak nih kira-kira apa sih lagu yang lagi diputar. Oke, Oke, oke. Jadi deg-degan nih aku. apa Tasya udah siap nggak? Udah siap. Oke, siap. Oke, langsung aja ke lagu yang pertama, kita dengarkan sama-sama. Oke. Oke, Oke. apakah sudah? Oke, udah. Oke, udah. Secepat itu guys dia menjawab, menebak maksudnya. Kira-kira apa nih judulnya Tasya? Mati-matian dari Mahalini. Apakah benar teman-teman? Betul. Oke. Apakah ini salah satu lagu favoritnya Tasya? Iya, salah satu lagu favorit karena aku menyanyikan lagu ini sesuai sama judulnya Mati-matian. Oke, Karena lagunya oke. juga susah. Ini buat lomba di Peksimida Oke. waktu itu. Iya, jadi keinget banget nih Oke, lagunya. jadi ada core memory sendiri Iya. ya dengan lagu ini ya. Kalau boleh nih Tasya coba dong nyanyiin secuplik aja dari lagu ini. Oke. Mati-matian ku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh.
Keren banget. Amin. Oke. Keren, 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 keren. Amin, terima kasih. Oke. Lanjut aja ya teman-teman, kita langsung aja lagu kedua. Apakah Tasya bisa menebaknya? Kita dengerin sama-sama. Oke. Oke, Oke. udah bisa? Oke. Oke, bisa ternyata. Judulnya Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah. Apakah benar teman-teman resonasi? Betul. Mungkin ini Tasya benar-benar bisa nebak karena salah satu penyanyi favoritnya ya, Iya, Nadine salah satu Amizah. penyanyi favoritku. Oke. Pernah nggak sih Tasya bawain lagu ini pas waktu manggung atau cover gitu? Pernah waktu di streaming sih aku sering bawain lagu ini. Oke, sering banget ya. Sering banget. Makanya langsung bisa nebak ya teman-teman. Oke, lanjut ke lagu ketiga, kita dengerin sama-sama. Oke. Oke. Udah tahu nih? Udah tahu. Oke. Apa kira-kira Tasya judulnya? Taruh dari Nadine Amizah. Bener nggak ya teman-teman? Benar. Oke. Apakah lagu ini juga sering Tasya nyanyiin? Sering karena dulu aku suka Nadine Amizah karena aku pertama kali dengerin lagu Taruh ini. Justru lagu ini ya? Iya, Oke. karena maknanya tuh bagus dan dalam banget. Relate juga. Oke. Oke, lanjut aja ke lagu terakhir nih teman-teman. Apakah Tasya tetap bisa menjawab? Oke. Kita dengerin sama-sama lagu yang keempat. Oke. Udah tahu nih Tasya. Oke. Apa kira-kira judulnya? I Have Nothing dari Whitney Houston. Apa benar teman-teman? Betul, Tasya bisa menebak keempat lagunya teman-teman. Kalau diurutin nih dari lagu keempat lagu tadi yang Tasya tebak, mana yang paling Tasya suka banget? Yang paling aku suka banget Taruh dari Nadine Amizah. Oke. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena itu tadi aku bilang pertama kali aku suka sama Nadine Amizah tuh karena lagu Taruh. Dan lagu Taruh ini tuh isi lagunya tuh menurut aku banyak arti tapi masuk juga ke kehidupanku gitu. Oke, Jadinya jadi relate. Oke, relate Iya. ya. Oke. Kalau akhir-akhir nih Tasya tuh ada nggak sih lagu yang bikin moodnya Tasya tuh naik lagi gitu pas lagi burn out atau lagi sedih atau lagi apa gitu? Ada lagu aku sendiri yang tahun ini baru rilis. Oke, boleh di spill nih judulnya nih apa nih Tasya? Judulnya ini pasti relate ke anak-anak muda apalagi mahasiswa atau kita yang lagi kayaknya beranjak dewasa gitu ya. Oke. Judulnya Tak Tahu Arah. Oke, tak tahu arah. Apakah sudah bisa dengarkan di platform? Bisa Oke. didengarkan di semua platform musik. Oke. Kita mau ngebedah lagunya Tasya tapi nanti dulu ya teman-teman di segmen berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau kamu disuruh pilih satu lagu yang paling ngegambarin hidup kamu sekarang, kira-kira lagu apa Tasya? Apa ya? Soalnya hidupnya naik turun ini ya. Apa ya? Itu sih lagu aku itu. Tak tahu lagunya arah Tasya itu. ya? Oke. Kalau misal Tasya nih ditanya, kamu itu lebih suka dengerin genre yang seperti apa gitu? Aku lebih suka dengerin genre yang pop. Oke, sesuai ya sama Sesuai. Iya. karakter suaranya Tasya. Iya. Tapi kalau misal ada tawaran nih manggung, tapi di luar genre itu Tasya tetap ambil nggak? Tetap ambil karena memang kalau semisal ada job weddingan atau job-job apapun itu kan pasti kita mengikuti request dari kliennya kan. Jadi kita emang harus belajar semua genre sebenarnya. Cuman emang aku terfokusnya sama pop. Gitu. Oke. Kalau misal nih ditanya, kalau misal bisa duet nih suatu hari sama penyanyi itu Tasya maunya sama siapa? Yang di Indo nih, yang di Indo. Pastinya Nadine Amizah. Oke, Nadine Amizah. Iya. Kalau yang di luar? Kalau yang di luar pengen agak banyak ya kalau yang di luar. Oke. Pengennya ini. Boleh dong disebutin agak salah satu melunjak deh. ya.
Pengen sama Adele tuh pengen. Terus sama siapa lagi ya? Sama yang nyanyi Never Enough tuh Lauren. Oke, Lauren itu Lauren. pengen juga. Terus sama ini Ariana. Ariana Iya, Grande iya ya? itu kayak dia Oke. tuh selalu stunning gitu ya. Oke. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah main-main ya sama Mm. Tasya. Jangan kemana-mana Resoners, karena setelah yang satu ini kita bakal dengerin pesan dan bedah lagunya Tasya. Stay tune di Resonasi, obrolan musik lintas generasi. Halo Resoners, selamat datang di Resonasi, obrolan musik lintas generasi. Masih bersama aku Amel dan narasumber kita hari ini Tasya, Tasya. Oke, hai. karena tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Tasya, Mm-mm, kita juga iya, udah main-main. Nah, sekarang kita mau bedah nih satu lagu dari Tasya yang baru banget rilis ya. iya. Oke. Mm. Ceritain dong sedikit tentang apa sih inspirasi dari lagu ini gitu. Oke, jadi awalnya aku ketemu sama lagu ini itu karena aku dikenalin sama Alan tadi yang ngenalin Oke. apa yang ngenalin aku cover-cover lagu itu. Jadi Alan ini punya klien namanya Kak Aji Kustik. Kak Aji Kustik ini Mm. suka nulis-nulis lagu. Nah, terus Kak Aji ini nyari penyanyi yang bisa nyanyiin lagu-lagunya. Terus aku dikasih beberapa lagu-lagunya. Terus kok yang tak tahu arah ini tuh kayak oh ini relate banget nih sama Mm-mm. kehidupanku sama teman-temanku gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah kita kerjain yang ini aja. Terus aku bilang kayak gitu. Terus Kak Ajinya juga oke Tasya boleh gitu. Oke, Jadi jadi ceritanya dari situ. Dari oke. dikenalin sama Alan. Oke, jadi Mm-mm. yang menciptakan lagu ini kebetulan bukan Tasya sendiri, tapi Tasya Bukan. yang nyanyiin Iya gitu ya. benar, benar. Oke, oke, oke. Lewat lagu ini tuh kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan kepada pendengar gitu? Mm-mm. Jadi pesannya itu emang lagu ini tuh aku rasain juga karena dari SMA sampai kuliah ini tuh rasanya kayak gimana ya campur aduk itu yang biasanya kita di SMA masih bisa main-main sekarang kayak di kuliah tuh kita udah kayak harus mungkin ada yang kerja sambil Mm-mm. kuliah ada yang mungkin bantu orang tuanya juga sambil kuliah gitu kan jadi kayak tak tahu arah ini tuh kayak kita sendiri aku yang kayak nggak ngerti arahnya tuh sebenarnya ini mau kemana sih jadi kayak nanya sebenarnya tuh aku punya kesusahan kayak gini tuh sebenarnya habis ini tuh aku gimana sih gitu jadi kayak Oke, bertanya-tanya gimana kehidupanku setelah ini gitu jadi oke. pesannya lebih kayak lagunya lebih kayak kesedih karena kita kayak nggak ngerti arah hidup kita tuh kemana sih sebenarnya gitu. Oke, jadi ini lebih ke relate di anak-anak usia Iya kita gitu benar ya. benar. Oke. Kalau selain lagu ini kan udah rilis ya, Tasya. Iya. Ini bisa didengerin di mana aja sih kira-kira? Ini udah bisa didengerin di YouTube, terus Oke. Spotify juga, terus Joox. Pokoknya semua platform musik yang ada di Indonesia itu udah keluar semua di situ. Oke, judulnya Tak Tahu Arah, Tak tahu arah, Tasya Tasya Ivanka. Ivanka. Oke, Iya. jangan lupa dengerin ya Jangan lupa teman-teman. semuanya dengerin. Oke, selain lagu ini tuh ada project apa lagi sih ke depannya gitu? Selain lagu ini punya banyak project juga sama Alan, Mm-mm. cover-cover lagu, juga buat-buat lagu. Kita pokoknya sering sering berdua karena memang kalau semisal Alan ada project lagu kayak bikin jingle itu pasti ngubunginnya ke aku. Terus Oke. kalau semisal semuanya tapi amit-amit jangan sampai sakit ya. Itu ada telepon RS Telogorjo itu kalau semisal ada deringnya itu suaraku semuanya. Oh, oke, Iya, jadi sering oke. ngisi jingle-jingle juga, terus kita juga sering weddingan juga. Jadi emang project kedepannya ini paling cuman weddingan sama bikin-bikin karya lagi sih sama Oke. Alan. Seputar itu ya Iya, berarti ya. mm. Oke, terakhir nih pertanyaan buat Tasya. Kira-kira ada pesan nggak sih buat teman-teman yang baru mulai berkarir di dunia musik gitu, khususnya teman-teman yang ada di Oke, USM. Pesannya apa nih buat oke. mereka? Pesannya buat semuanya, aku punya moto hidup dari dulu yaitu
turn the pain into the power. Jadi ubah rasa kesakitan menjadi kekuatan. Kenapa kita harus mengubah rasa kesakitan menjadi kekuatan? Karena menurut aku dari rasa kesakitan itu kita bisa lebih banyak belajar lagi tentang kayak kalau semisal besok terjadi gitu lagi kita harus ngapain nih udah bisa. Jadi semuanya teman-teman yang mau mulai belajar mau nyanyi atau mau apapun itu jangan nyerah. Pokoknya emang agak berat sih di Iya. awal-awal tuh emang agak berat kita buat nemuin ini mau kemana sih. Tapi aku yakin semuanya bakal ya walaupun jalannya berat tapi semuanya bakal bisa. Jadi ubahlah rasa kesakitan menjadi kekuatan buat kita semakin kuat ke depannya Oke, gitu. jadi pesan dari Tasya adalah ubah kesakitan jadi kekuatan. Kekuatan, Oke. ya. Oke, kita nggak terasa ya udah di segmen terakhir dan aku mau ngucapin terima kasih buat Tasya karena Terima sudah kasih datang juga. hari ini. Udah sharing-sharing tentang karirnya ya dari awal. Terus kita juga udah tahu nih tentang lagu-lagunya Tasya yang ternyata bisa didengerin di semua platform. Iya, Oke. betul. Terima kasih Tasya. Terima kasih Semoga juga. episode kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Amin. Oke. Saya Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode resonasi berikutnya. Stay tune di resonasi. Obrolan musik lintas generasi.